Sedangkan bagian belakang, lebih besar dari rongga mangkuk, meridian asli. Selain organ dalam yang hancur berkeping-keping, semuanya menyedihkan. Keadaan menyedihkan kedua orang itu membuat hati Tama gusar. Benar saja, tidak ada kebajikan bela diri. Seperti yang mereka katakan bahwa membunuh sangat mudah sekarang, kebajikan bela diri tidak cukup akhir-akhir ini. Tapi itu juga dengan serangan kejenuhan yang kejam, sama sekali tidak memberi oposisi mayat yang utuh. Karena pintu kotak Tama terbuka ke dalam, dan tidak ada lampu di dalamnya. Jadi perhatian pihak lain saat ini bukan di kamar Tama. Pemimpin pria datang dari kejauhan sambil mencibir sembarangan. Artis bela diri bintang 8 omong kosong macam apa mereka, bahkan lebih buruk dari anjing. Lain kali kita ganti menjadi 762 amunisi penusuk lapis baja khusus. Bahkan seorang ahli seni bela diri kesempurnaan Agung Alam Ming akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, seniman bela diri bintang 8 itu masih menyimpan jejak kesadarannya yang terakhir. Meskipun tubuhnya dipukuli menjadi saringan. Dengan napas terakhirnya, dia mengulurkan tangan dan mendorong kompartemen tempat anggota keluarga Polan berada. Dan kemudian dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam ruangan dengan tabrakan. Pada saat terakhir, sebelum dia meninggal, dia berpikir bahwa dia harus memberitahu kepala keluarga. Bahkan jika itu hanya beberapa detik sebelumnya sehingga kepala keluarga dapat bersiap. Jika tidak, dengan kedap suara di dalam ruangan, dan profesionalisme geng bandit raksasa ini, anggota keluarga Polan kemungkinan akan mati tanpa mengetahui untuk melihat ke belakang. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, cahaya langsung membanjiri anggota keluarga Polan. Yang tenggelam dalam video pembuka, menyadari cahaya datang dari belakang dan menoleh. Tampilan ini tidak masalah, semua orang langsung terkejut sampai ke intinya. Sementara beberapa wanita dan anak-anak sudah berteriak ketakutan. Pada saat ini, dalam video pembukaan, perang bintang yang sengit juga diselesaikan. Suara ledakan, dan raungan, semuanya menghilang. Dan video prajurit wanita itu sendirian melarikan diri melalui lubang cacing, pemandangannya juga jauh lebih tenang. Pada saat ini, teriakan beberapa anggota keluarga Polan tampak sangat memekakkan telinga. Namun, area VIP itu sendiri memiliki insulasi suara yang sangat baik. Ditambah lagi di luar tidak sepenuhnya sunyi, jadi teriakan ini tidak mungkin didengar oleh orang-orang di luar. Marshall adalah yang paling responsif saat ini, dia dengan keras menarik tangan ke arah Marco dan berteriak. "Marco, Anda memblokir bagian depan dengan saya." Marco bahkan tidak memikirkannya, menggertakkan giginya dan mengaum, "Oke. Bunuh kami berdua dulu." Nicholas tiba-tiba berkata, "Marshall, jangan impulsif, negosiasikan persyaratannya. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka inginkan, katakan ya tanpa berpikir. Seluruh keluarga ada di sini malam ini, kita tidak boleh bertaruh atau kalah." Kata-kata Nicholas ini membuat kulit kepala ketiga putra keluarga Polan tergelitik. Seperti yang dikatakan ayah mereka, hari ini, 2 anggota tertua dari keluarga Polan, serta keempat anak mereka semua ada di sini. Selain itu, ada 3 menantu dan beberapa cucu. Jika krisis hari ini tidak berlalu, 3 generasi tua, menengah dan muda keluarga Polan, akan musnah. Dan di bawah sarang, bagaimana bisa ada telur yang sempurna? Jika pihak lain berhasil hari ini, cucu-cucu yang tersisa yang beruntung tidak datang, bagaimana mereka bisa lolos dari pengejaran mereka? Pada saat ini, di ujung koridor di luar pintu, ketika pemimpin bandit melihat bahwa keempat ahli seni bela diri tewas dalam satu tembakan, dia segera melepas helmnya dan berteriak dengan penuh semangat di koridor. "Nicholas Polan, jangan berjuang dengan sia-sia, kalian semua harus mati malam ini." Ketika Nicholas dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka langsung pucat. Tampaknya ini bukan penculikan, bukan pemerasan, tetapi pembunuhan yang sudah lama direncanakan. Nicholas menangis, dia telah menjadi pria hebat sepanjang hidupnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa di tahun-tahun terakhirnya, dia akan menderita bencana pemusnahan.
Sekarang, bahkan jika keluarga Polan memiliki triliunan dolar, apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah mereka mengembalikan nyawa anak dan cucunya? Pada saat ini, anggota keluarga Polan lainnya juga benar-benar putus asa. Mereka semua langsung mengenali kenyataan, situasi hari ini sudah pasti kematian. 4 master seni bela diri telah terbunuh. Bagaimana mungkin mereka, sekelompok orang biasa tanpa kekuatan akan melarikan diri? Pada saat ini, sekelompok bandit sudah bergegas ke pintu. Pemimpin kelompok mengambil langkah besar ke depan dan berdiri di pintu. Dengan dingin melihat keluarga panik di ruangan itu, dia mencibir. "Oh, begitu banyak orang, aku minta maaf, aku akan membunuh mereka semua." Setelah mengatakan itu, dia mengambil pistolnya, mengarahkannya ke Nicholas, dan bertanya dengan senyum dingin. "Nicholas, kata-kata terakhir apa yang kamu miliki?" Nicholas berdiri dan berkata tanpa merendahkan. "Saya tidak tahu di mana saya telah menyinggung Anda, tetapi jika Anda benar-benar memiliki dendam terhadap saya, tolong selamatkan keluarga saya." Pria itu mencibir dan berkata dengan sangat menghina. "Aku ingin membunuh bukan hanya kamu, tetapi kamu semua." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan suara tegas. "Tidak ada lagi omong kosong denganmu, aku akan mengirimmu pergi sekarang." Pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di sisi kanannya, diikuti oleh suara dingin. "Jika Anda ingin mengirim mereka dalam perjalanan, apakah Anda sudah menanyakannya kepada saya?" Orang yang berbicara tidak lain adalah Tama. Pria di kepala, serta para prajurit di belakangnya dengan senjata yang dimuat. Mereka semua dikejutkan oleh suara Tama yang tiba-tiba. Mereka sudah tahu bahwa ada 2 orang yang tidak beruntung di kamar sebelah. Dan berencana untuk pergi dan menghabisi mereka setelah membunuh anggota keluarga Polan. Tapi tak disangka, orang di ruangan itu keluar dengan sendirinya. Dia bahkan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Ini seperti bermain lentera di lubang pembuangan, mencari kematian. Pemimpin pria itu menoleh untuk melihat Tama, terkejut. Tetapi juga tidak bisa menahan cibiran. "Nah, bahkan jika kamu mencari kematian, tetapi juga harus didahulukan. Jangan khawatir, kamu di belakang mereka, aku akan mengirimmu ke jalanmu setelah aku membunuh mereka sendiri." Setelah mengatakan itu, dia siap menarik pelatuk untuk menembak semua anggota keluarga Polan. Pada saat ini, Tama berkata dengan suara dingin. "Seorang tahi lalat belaka, kamu juga layak berteriak di depanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan tongkat yang menyala di tanganmu, kamu tidak terkalahkan?" Setelah mengatakan itu, cahaya dingin melintas di tangannya, dan pedang tajam yang tak terlihat terbang keluar. Cahaya dingin ini adalah pedang penusuk jiwa Tama. Pria yang bertanggung jawab tidak menyangka Tama begitu arogan. Tetapi sebelum kemarahannya dapat menyebabkan beberapa tindakan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kedua lengannya. Segera setelah itu, pistol di tangannya, tetapi juga tangan, pergelangan tangan, dan setengah lengannya, jatuh pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat lengannya, mereka sudah patah dari atas sendi siku. Lukanya rapi, seolah-olah oleh pisau gerbang tak terlihat langsung dipindahkan dengan elegan. Darah dari sayatan datar segera menyembur keluar. Kedua lengannya yang patah, saat ini, seperti 2 nozzle penyemprot pestisida. Hanya saja, yang disemprotkan penyemprot ini bukanlah pestisida atau obat-obatan. Tapi cairan tubuhnya yang 36,8 derajat panas, darah merah gelap hangat segar. Rasa sakit yang hebat, serta 2 potong kabut darah bertekanan tinggi di depannya. Membuat pemimpin penyerang ketakutan sampai ekstrim. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.